Sesi pembelajaran akuntansi biaya kita kali ini adalah factory overhead atau biaya tidak langsung pabrik, yaitu kita mendepartementalisasi biaya tidak langsung pabrik. Materi yang akan kita bahas di dalam sesi ini adalah departementalisasi. Apa itu maksud dari departementalisasi atau dilanjutkan dengan manfaat dari departementalisasi. Kemudian kita melihat ada departemen produksi dan departemen jasa, Producing and Service Department. Selanjutnya kita akan melihat atau kita akan coba mengklasifikasikan direct department cost dan indirect department cost. Kita ada biaya-biaya langsung departemen dan biaya-biaya tidak langsung departemen. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai establishing department overhead rate. Bagaimana menentukan tarif overhead dari departemen dan bagaimana distributing service department cost to producing department. Bagaimana kita mengalokasikan atau kita membebankan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Secara lengkap, materi ini dapat dipelajari di dalam Cost Accounting, tulisan William K. Carter edisi 14 di chapter 13, dan sebagai referensi tambahan, kita bisa membaca Cost Accounting Managerial Emphasis edisi 15 ditulis oleh Charles T. Hongreen di chapter 15. Sebagai awal, kita perlu tahu apa itu departementalisasi. Yang dimaksud dengan departmentalization adalah dividing the plan into segment, called departments to which overhead costs are charged. Membagi suatu pabrik atau perusahaan menjadi segmen-segmen yang dinamakan departemen, di mana biaya tidak langsung atau biaya overhead ini akan dibebankan. Jadi satu perusahaan atau pabrik akan dibagi menjadi beberapa segmen yang dinamakan departemen, di mana biaya-biaya tidak langsung ini akan dibebankan. Apa sih manfaat dari departementalisasi? Dilihat dari sisi akuntansi atau accounting purposes, departementalisasi akan improve product costing, akan memperbaiki costing dari produk. Akan lebih menjadikan akurat biaya-biaya yang akan dibebankan kepada produk. Kemudian akan promote responsible control of overhead costs, akan meningkatkan kendali tanggung jawab dari biaya overhead, karena biaya overhead ini, biaya tidak langsung ini akan dikendalikan oleh departemen yang khusus menangani itu, sehingga tanggung jawab kendalinya akan lebih baik. Misalkan kita gambarkan di dalam suatu perusahaan atau pabrik yang menghasilkan satu produk atau output yang akan dijual di pasaran. Di dalam pabrik atau perusahaan ini akan ada bagian-bagian atau orang-orang yang bekerja di dalam suatu departemen yang memproduksi atau mengerjakan pembuatan produk tersebut. Departemen produksi ini dia bisa dibagi juga menjadi beberapa departemen, misalkan departemen A, departemen B, dan departemen C. Departemen A katakanlah pemotongan, departemen B adalah perakitan, departemen C adalah pengecatan. Ini bekerja secara langsung memproduksi output yang akan dijual. Selain departemen produksi, di dalam pabrik ini juga ada departemen atau bagian yang bekerjanya melakukan suatu jasa atau mendukung atau mensupport pekerjaan dari departemen produksi. Ya, di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang mensupport pekerjaan departemen produksi. Di sini pun bisa dibagi menjadi beberapa segmen, katakanlah departemen jasa D, departemen jasa E, dan F, misalkan departemen HRD, departemen akuntansi dan keuangan, departemen pengelolaan atau penanganan material, atau departemen pemeliharaan dan perawatan, dan sebagainya. Ada beberapa jasa-jasa yang digunakan oleh departemen produksi supaya proses produksinya berjalan dengan lancar. Di dalam produksi ini, mereka berjalan tentunya memerlukan biaya. Ada cost 1, 2, 3, dan seterusnya sampai katakanlah cost 10. Cost-cost ini sebagian adalah cost-cost yang berkaitan dengan produksi, sedangkan sebagian lain berkaitan dengan jasa atau departemen service. Di sini kita bisa lihat bahwa semua biaya yang berkaitan langsung dengan departemen adalah biaya langsung dari departemen atau dari cost dari departemen produksi. Kita ingat konsep biaya, jadi semua biaya-biaya yang berkaitan dengan
cost objeknya itu adalah departemen biaya langsung. Sedangkan biaya-biaya di sini adalah biaya yang langsung berkaitan dengan departemen jasa. Ya, di sini adalah kita melihat objek cost-nya adalah jasa departemen dan produksi departemen. Ya, jadi di sini adalah biaya langsung departemen produksi, di sini adalah biaya langsung dari departemen jasa, tetapi di sini juga disebut juga ini adalah biaya tidak langsung dari departemen produksi. Semua biaya-biaya langsung dari departemen jasa ini akan dikumpulkan di sini, ya, kemudian akan dialokasikan ke bagian produksi. Ya. Semua biaya yang terkait dengan jasa akan dialokasikan ke bagian produksi untuk kemudian dibebankan kepada produk-produknya, sehingga sekarang produk itu akan terdiri dari biaya produksi dan biaya jasa. Dari uraian tadi kita bisa membedakan antara producing department dan service department atau departemen produksi dan departemen jasa. Departemen jasa atau supporting department, ya, dia menyediakan jasa-jasa yang membantu departemen internal lainnya di dalam suatu perusahaan. Jadi dia membantu atau mensupport departemen lainnya. Dalam hal ini katakanlah tadi departemen produksi. Sedangkan operating atau production department, ya, dia langsung berkaitan dengan produk. Ya. Dia langsung memberi nilai tambah dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan tersebut. Nah, bagaimana mengalokasikan biaya-biaya jasa yang mendukung itu kepada departemen produksi? Ya, tentunya tadi sudah dibilang bahwa biaya langsung departemen jasa akan dialokasikan ke departemen produksi. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya jasa ke departemen produksi. Yang pertama adalah secara langsung, ya, metode alokasi secara langsung. Yang kedua adalah metode secara step down atau bertingkat. Yang ketiga adalah metode secara resiprokal atau disebut juga di Carter adalah simultaneous atau algebraic method. Metode yang pertama untuk mengalokasikan biaya tidak langsung pabrik dari departemen jasa ke departemen operasi adalah direct method atau metode langsung. Metode ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ada suatu pabrik, ya, dia membagi departemennya menjadi departemen jasa dan departemen produksi. Departemen produksi terdiri dari manufacturing dan packaging. Kemudian departemen jasanya terdiri dari information system dan accounting. Jadi masing-masing departemen ini adalah cost pool. Semua biaya yang terkait dengan information system masuk ke dalam departemen information system. Semua biaya yang terkait dengan accounting masuk ke dalam departemen accounting. Demikian juga dengan departemen produksi. Semua biaya yang terkait dengan manufacturing akan di-pool di departemen manufacturing, sedangkan biaya packaging akan di-pool di departemen packaging. Biaya-biaya langsung departemen information dan biaya langsung departemen accounting akan dialokasikan ke departemen produksi. Dengan menggunakan biaya langsung berarti di sini biaya-biaya di departemen information akan langsung dialokasikan ke departemen manufacturing dan departemen packaging dengan dasar-dasar alokasi tertentu. Demikian juga dengan biaya di departemen accounting akan langsung dialokasikan ke departemen produksi yaitu manufacturing dan packaging. Sedangkan antar departemen di departemen jasa, walaupun departemen informasi memperoleh jasa dari departemen akuntansi, demikian juga sebaliknya, maka tidak ada di dalam metode langsung ini tidak ada pembebanan antar departemen jasa. Jadi di sini dikatakan bahwa direct method allocates support cost only to operating department. Jadi mengalokasikan biaya-biaya pendukungnya, biaya-biaya jasanya hanya ke departemen operasi atau departemen produksi. Kemudian no interaction between support department prior to allocation. Tidak ada interaksi antara departemen yang mendukung di departemen jasa satu sama lainnya sebelum dialokasikan. Metode yang kedua untuk mengalokasikan biaya tidak langsung produk dari departemen jasa ke departemen produksi adalah step down method atau metode bertingkat. Metode ini bisa digambarkan sebagai berikut. Seperti ilustrasi sebelumnya, pabrik dengan dua departemen yaitu departemen produksi dan support, masing-masing subnya adalah
Departemen Manufacturing dan Departemen Packaging, serta Departemen Information dan Departemen Accounting, ini merupakan cost pool dari masing-masing biaya yang terkait dengan masing-masing departemen. Kemudian manajemen akan mengalokasikan biaya jasa ke biaya produksi. Di sini dengan menggunakan step down method atau metode bertingkat, maka satu departemen jasa akan mengalokasikan biaya-biaya yang ada padanya ke semua departemen yang lainnya. Jadi di sini information system akan mengalokasikan biayanya ke departemen akuntansi, departemen packaging, dan departemen manufacturing. Setelah semua biaya di information system teralokasikan, baru kemudian departemen accounting akan mengalokasikan biaya-biaya itu ke departemen manufacturing dan departemen packaging. Nah, salah satu prasyarat di dalam step down method ini atau metode bertingkat ini, manajer harus menentukan terlebih dahulu departemen jasa mana yang akan dialokasikan terlebih dahulu. Di sini manajer menentukan bahwa dia akan mengalokasikan information system dulu, baru accounting. Jadi kalau misalkan di departemen jasa ada 3 departemen, maka manajer harus menentukan terlebih dahulu. Misalkan departemen A, B, C. Nah, manajemen akan menetapkan yang akan dialokasikan adalah departemen B dulu, katakanlah seperti itu. Baru A dan C, atau C dulu baru A dan B. Jadi ada urutan untuk mengalokasikan biaya-biaya jasa departemen itu ke departemen yang lainnya. Jadi secara singkat dikatakan bahwa di dalam step down method, ya, allocate support cost to other support department and to operating department. Jadi mengalokasikan biaya jasa pendukung ke biaya jasa pendukung lainnya dan ke departemen operasi atau departemen produksi. That partially recognize the mutual services provided among all support department. Jadi di sini mengakui sebagian adanya interaksi atau saling memberikan jasa dari masing-masing jasa, ya, dari masing departemen jasa. Kemudian one way interaction between support department prior to allocation. Jadi ada satu aja di sini dianggap asumsinya dia ada satu interaksi aja dari information ke accounting. Metode yang ketiga untuk mengalokasikan biaya tidak langsung pabrik, ya, dari departemen jasa ke departemen produksi adalah reciprocal atau simultaneous method. Sering pula disebut sebagai algebraic method. Metode ini bisa digambarkan sebagai berikut. Ya. Seperti ilustrasi sebelumnya, pabrik dengan departemen jasa dan departemen produksi, ya, terdiri dari 4 departemen, yaitu information system, accounting, manufacturing, dan packaging. Ya, di sini metodenya adalah mengalokasikan departemen jasa, semua biaya di departemen jasa ke semua departemen lainnya. Jadi di sini departemen information system akan mengalokasikan biayanya ke departemen accounting, departemen manufacturing, dan departemen packaging. Kemudian departemen accounting akan mengalokasikan semua biayanya ke departemen information, departemen manufacturing, dan departemen packaging. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa reciprocal atau simultaneous method akan mengalokasikan allocate support department cost, mengalokasikan biaya departemen pendukung atau jasanya ke operating department by fully recognizing the mutual services provided among all support department. Jadi mengalokasikan semua biaya pendukungnya ke biaya operasi dengan penuh mengakui adanya saling memberikan jasa di antara semua departemen pendukungnya. Full two-way interaction between support department prior to allocation. Jadi diasumsikan ada interaksi penuh antar masing-masing departemen jasa sebelum dilakukan alokasi.